sebagai nikmat. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, teknologi yang semakin maju telah membuka untuk kita pintu-pintu kebaikan jika dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibadah menjadi lebih mudah. Ibadah menjadi lebih mudah. Melaksanakan sholat 5 waktu misalkan. Ya dengan teknologi. Panggilan azan jaraknya bisa menembus kilometer bahkan. Bukan puluhan atau ratusan meter, sampai kilometer suara azan itu terdengar. Muadzin juga tidak terlalu mengeluarkan banyak energi suara untuk melantunkan azannya, karena terbantu dengan teknologi. Yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci, ibadah umroh maupun haji, dengan perkembangan teknologi semakin mudah. Jarak terpangkas, waktu bertambah ringkas. Dalam hitungan hari sudah pulang pergi dari rumah ke tanah suci, dari tanah suci pulang kembali dalam hitungan hari. Dulu untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci diperlukan waktu berbulan-bulan. Bahkan ada yang memakan waktu tahun. Itu pun dengan beratnya perjalanan, banyaknya rintangan. Ya, alhamdulillah. Dulu menjadi kendala bagi kita dan masalah ketika ingin menjaga silaturahmi, ingin menjaga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Karena terpisahkan waktu, terpisahkan tempat, jauh sekali. Media waktu itu surat, tapi makan waktu berbulan-bulan. Itu belum tentu sampai juga. Kalaupun sampai mungkin sudah rusak juga suratnya. Sehingga untuk menjalin hubungan silaturahmi beratnya luar biasa. Alhamdulillah, semakin majunya teknologi, untuk bersilaturahmi bertambah mudah. Jarak ribuan kilometer itu dapat terhubung dalam hitungan detik. Kabar, mengabari, berbagi informasi dalam hitungan sekian detik. Kita sudah saling bertukar berita, saling berbagi informasi. Alhamdulillah. Maka sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, kemajuan teknologi terutama media. Media itu artinya perantara. Ya sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, kita mesti memperlakukan teknologi termasuk media di dalamnya dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu udah jelas rumusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, lupa, ingkar bahkan, sungguh azabku sangatlah pedih.
Teknologi harus disyukuri. Media yang semakin hari semakin mudah dan cepat serta murah, itu pun harus disyukuri. Lalu bentuk bersyukurnya seperti apa? Ya sama pembahasannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat anak. Cara bersyukur sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka media itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Hal-hal yang bersifat ma'ruf. Tidak sebaliknya. Media malah digunakan dan disalahgunakan untuk sesuatu yang buruk. Ya. Membunuh karakter. Menjatuhkan martabat seseorang. Memfitnah, menyebarluaskan isu, memancing kerusuhan, menebarkan benci dan dendam, mengadu domba. Ini cara yang salah dalam menggunakan media. Media yang Allah berikan untuk kita banyak. Karena sekali lagi yang namanya media itu artinya perantara. Media itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara. Kemudian mengalami perkembangan. Kalau dulu tulisan, kemudian dikirim, titipkan orang. Sekarang yang terbaru, tulisan yang cukup diketik, sudah muncul di layar, kirim. Itu pun sekarang berkembang lagi. Sudah ada kamus otomatis, baru nulis BE, sudah ada pilihan belajar, belanja, belum. Tinggal pilih, tek, muncul di layar. Ya kan? Kamus otomatis, diktionary otomatis. Ya kan? Sekarang lain lagi. Semakin lebih mudah lagi. Gak perlu ngetik. Gak perlu mengetik, gak perlu menggerakkan jari. Cukup ditekan, ngomong. Saya mau datang ke rumahmu nanti malam. Di layar udah tertulis, saya nanti malam mau ke rumahmu. Udah pernah lihat HP seperti itu belum? Kalau saya udah pernah. Saya udah pernah lihat HP seperti itu. Jadi nggak usah ngetik lagi gini. Kan itu. Ini HP kan itu. Ditekan, tek. Saya mau makan. Udah tertulis di layar, saya mau makan. Kirim. Gitu. Luar biasa. Wallahu alam. Kedepannya nanti berkembang seperti apa lagi? Ya kan? Itu kan digunakan dibuat untuk mereka yang pengen nyambi sambil nyopir, sambil kerja. Ya kan? Jadi enggak usah ribut gini, waduh salah tulis. Ketik salah tulis. Cukup pegang tek, yang penting ngomongnya jelas, ya kan? Yang penting ngomongnya jelas. Pesan es pisang hijau berapa porsi? Kan itu. Udah tertulis di layar, pesan pisang hijau berapa porsi? Kirim tek. Itu media, ya kan? Ada media dalam bentuk tulisan, ada media dalam bentuk suara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman sekarang ini yang terjadi itu perang media. Perang media. Siapa yang bisa menguasai media, dia yang menang. Siapa yang bisa menguasai media, dia yang menang. Kenapa? Karena media itu punya kemampuan untuk mempengaruhi dahsyat sekali. Mempengaruhinya dahsyat sekali. Tidak perlu mendidik banyak orang, dijadikan kuat, tangguh, berani untuk melakukan misi, merusak, menyerang. Gak perlu. Cukup dengan media itu. Nah,
Apalagi kalau media itu diulang, inti dan temanya sama, tapi bungkus dan covernya yang berbeda. Itu punya daya pengaruh yang luar biasa. Sehingga di antara prinsip orang-orang Yahudi itu, yang namanya kedustaan, kalau diulang sampai 1000 kali, berubah menjadi sebuah kebenaran. Kedustaan diulang-ulang sampai 1000 kali, itu bisa berubah menjadi apa? Sebuah kebenaran. Artinya apa? Daya pengaruhnya seperti itu. Misalkan kita ingin menjatuhkan nama baik seseorang. Ada orang baik, luar biasa baiknya, udah kita sepakat orang itu baik. Nah, orang itu baik. Kemudian karena ingin dijatuhkan nama baiknya, diinformasikan melalui media yang ada, dimaksimalkan media yang ada itu. Pesan singkat. Kan itu. Si A misalkan orang baik, kemudian diberitakan si A selingkuh. Pertama orang nggak masa sih orang baik selingkuh? Jelas orang baik sobone masjid kok. Menahan pandangan apa segala macam. Dapat berita lagi, selingkuh. Ada yang lewat SMS, ada yang lewat WA, ada yang lewat Telegram, ya kan? Ada tambahan lagi dengan bahasa sedang punya masalah dengan keluarganya, oh kan? Nanti ada lagi beritanya, ada yang mengaku, ada yang ini. Sampai 1000 kali diulang. Tambahi komentar lagi, tambah lagi, selesai sudah, habis. Orang yang sudah terlanjur mendengar, orang ini. Kenapa? Karena kita sendiri yang mendengar informasi itu nggak mau cross check benar atau tidaknya. Kita sudah berpuas dan merasa cukup dengan isi media. Maka media itu diperebutkan untuk dikuasai. Yang pegang media, dia bisa menggenggam dunia. Tapi siapapun yang punya niatan jelek, memiliki tujuan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli." Siapapun yang punya rencana jelek, keinginan yang buruk, yang menanggung akibatnya bukan orang lain, dia sendiri. Cepat atau lambat, dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sisi dan banyak hal yang bisa kita angkat ketika berbicara tentang media. Media itu ada media massa. Media massa itu ada media cetak, ada media elektronik. Kan itu, media massa. Sekarang muncul lagi media sosial, lain lagi. Ada media massa, cetak, elektronik, setengah cetak, setengah elektronik juga bisa. Kemudian muncul lagi sekarang media sosial. Media sosial banyak sekali. Yang kita kenal kan cuma WhatsApp. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Line, ada Kakao, ya kan? Ada Skype, macam-macam. Ada Twitter. Mungkin ada di antara panjenengan yang baru mendengar Kakao. Apa sih Kakao itu? Nggak usah tahu lah. Yang jelas banyak media-media sosial itu yang digunakan. Ya Facebook sudah cukup lama itu. Usianya tua kalau Facebook itu. Terus. Ada yang produk lokal buatan anak-anak bangsa dalam negeri. Ada juga yang apa? Di transfer dari luar negeri. Semuanya ingin mengambil peran tersendiri dengan tujuan masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu hal yang harus kita perhatikan. Dan mesti kita praktekkan. Teliti dan selektif di dalam menerima dan atau menyampaikan informasi. Menerima dan atau menyampaikan informasi. Artinya menerima dan menyampaikan. Menerima saja
atau menyampaikan saja. Itu harus teliti dan selektif. Maka agama kita itu agama sempurna. Sebelum adanya media massa, media sosial, agama kita, agama Islam itu sudah memberikan rambu-rambunya. Walaupun nanti teknologi terus bertambah maju, rambu-rambu itu ya tetap harus kita perhatikan. Agama kita sempurna, sesempurna-sempurnanya. Nah, para peneliti dan pengamat media berbicara efek negatif dari media ini sendiri. Efek negatifnya terhadap anak-anak, efek negatifnya kepada kaum remaja, efek negatifnya untuk mereka yang sudah berumah tangga, efek negatifnya terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, efek negatifnya terhadap perekonomian, efek negatifnya terhadap lingkup berpolitik, efek negatifnya terhadap hankam, pertahanan dan keamanan. Masing-masing punya efek negatifnya. Efek negatif terhadap kesehatan, efek negatif terhadap kejiwaan. Kan itu. Semuanya berbicara tentang efek negatif, efek negatif, efek negatif. Kenapa? Karena kita sendiri sudah merasakan pengaruh buruk dari media itu sendiri. Pengaruh buruk dari media itu sendiri. Nah, rambu-rambunya sudah jelas. Banyak rambu-rambu itu dibuat dan ditentukan. Tetapi malam hari ini kita cukupkan satu aja lah. Karena kita percaya bahwa satu rambu ini asalkan kita perhatikan lurus. Asalkan kita perhatikan lurus, gak akan mungkin tersesat jalannya, insya Allah. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis di dalam As-Sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Rambunya singkat sekali. Menjawab semua hal di atas tadi. Efek negatifnya terhadap ini. Bisa dijawab dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban." Sebagai bukti bahwa seseorang itu berbohong, cukup dengan an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Ketika dia punya watak, sifat dan kebiasaan, an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Setiap yang dia dengar, dia ceritakan ulang. Artinya apa? Tidak selektif, enggak ketat. Pokoknya dapat kirim. Dapat kirim. Ada perintah, viralkan, viral. Share. Bagi. Dia enggak berpikir efeknya nanti seperti apa. Pengaruh yang timbul itu bagaimana? Dampak buruknya bagaimana? Dia enggak peduli. Yang penting kirim. Contohnya banyak, enggak bisa disebutkan. Dari yang lingkupnya keluarga, dari lingkup keluarga sampai lingkupnya hidup bernegara. Dikarenakan tidak selektif di dalam menerima dan juga menyampaikan berita, pokoknya asal dapat kirim. Kalau nggak dapat kulaan malahan. Ya kan? Bagaimana caranya kulaan dapat sebanyak-banyak? Supaya apa? Supaya bisa ngirim. Itu efek negatifnya la haula wala quwata illa billah. Kan itu. Pengaruhnya sangat buruk sekali. Kita mulai dari contoh yang kecil aja, lingkup yang paling kecil. Kan itu. Ada yang biasa kirim kalau pagi hari itu
Selamat beraktivitas, selamat pagi, ya kan? Macam-macam lah caranya. Ingin menyapa sebenarnya. Sebenarnya ingin menyapa. Tapi tadi karena tidak memperhatikan sabda Nabi Muhammad SAW tadi, an yuhadditsa bi kulli ma sami', dia menyampaikan, menceritakan setiap apa yang dia dapat, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat langsung ceritakan. Padahal efeknya negatif sekali. Contohnya apa? Ada satu yang kirim. Mohon maaf ini karena contoh ya. Jadi tulisannya selamat beraktivitas, semangat kerja. Tapi yang dikirim itu gambar, mohon maaf, wajah setengah badan seorang perempuan yang parasnya cantik luar biasa. Rambutnya panjang, sudah punya cantik lah, begitu. Selamat sambil senyum, selamat beraktivitas, semangat. Dikirim tanpa pikir panjang, apik iki. Kirim ulang kepada orang lain, teman-temannya. Dia enggak mikir efeknya seperti apa. Efeknya bagaimana? Nah, itu bisa menimbulkan keretakan rumah tangga. Kalau mau berpikir lebih jauh. Karena tidak ada seorang istri yang normal. Saya bilang normal loh ya. Kalau enggak berarti enggak normal. Seorang istri yang normal pasti enggak seneng. Pasti akan cemburu. Tidak suka. Kalau misalkan pas lihat suaminya buka HP, ono gambare, di-download gambarnya. Selamat beraktivitas, semangat kerja. Tapi gambarnya seperti yang saya gambarkan tadi. Ini udah ribut. Siapa itu? Dari, ribut. Enggak, ini cuma dari teman, ribut. Dia enggak berpikir sampai sejauh itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu yang lingkupnya keluarga. Ya. Sampai lingkup hidup bernegara. Satu tulisan, sebuah gambar. Nah. Yang terkait dengan kewibawaan pemerintah. Misalkan begitu. Terkait dengan kewibawaan pemerintah. Ada sebuah tulisan singkat, ya kan? Ditulis bahwa pejabat A itu keturunan PKI, misalkan. Keturunan PKI. Sumbernya www.com, misalkan. Dikirim ulang, nih buktinya kalau PKI. Sumbernya dari mana? Itu buka sendiri, dia sendiri belum buka. Dia sendiri yang ngirim itu belum buka, belum ngecek. Apa sudah cukup sebagai bukti yang dapat diterima dan bisa dipertanggungjawabkan? Ketika orang kirim berita terus www itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sudah tersebar sana. La haula wala quwata illa billah. Menimbulkan apa? Keresahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Enggak usah memberikan contoh yang jauh lah. Itu saya alami sendiri. Setahun yang lalu ya, ada 2 kegiatan di Kalimantan Barat. Kegiatan pertama itu kegiatan umat Islam. Kegiatan kedua dilakukan oleh masyarakat Dayak. Diberitakan dan dikesankan bahwa 2 pihak ini ricuh, terjadi kerusuhan. Ada seseorang kirim berita terus kepada saya. Ini sekarang, artinya menit per menit begini. Sampai kemudian seseorang itu kirim video. Videonya memang mengagetkan. Video itu betul-betul di Kalimantan Barat, di kota Pontianaknya, menggambarkan kericuhan dan kerusuhan. Seorang anggota polisi berlari ke arah kerumunan massa, membawa senjata laras panjang, menembakkan ke atas. Terlihat kemudian ribut. Ya kita yang melihatnya kan terpengaruh juga. Sudah begini. Kita coba cross check ke sumber-sumber yang lain, aman-aman aja. Dalam hitungan menit yang ngirim klarifikasi,
Mohon maaf Ustadz, video itu video tahun lalu. Video itu ternyata apa? Video tahun lalu. Memang tahun lalu begitu. Cuman kan konteksnya sedang menggambarkan sekarang ini loh. Siang ini. Selesai Jumatan. Selesai sholat Jumat. Sampai kemudian petinggi Polri memberikan press release. Gak ada kejadian apa-apa. Aman. Kenapa? Karena dari awal sudah disekat. Yang pihak sini boleh melakukan aktivitasnya diizinkan oleh aparat keamanan, tapi rutenya di sini-sini. Sementara yang pihak satunya lagi boleh melakukan kegiatannya, artinya diizinkan oleh aparat keamanan, asalkan kegiatan di sana. Jadi antara pihak sini dan pihak sana itu terpisah, tersekat jauh. Kan itu. Areanya di sana dan areanya di sini. Polisi, aparat keamanan, TNI juga ikut membantu mengamankan. Tapi digambarkan, begini Ustaz. Sampai video, kacau sudah. Tapi ternyata belum terlalu lama sudah klarifikasi orangnya. Afwan Ustaz, mohon maaf. Itu ternyata video tahun lalu. Alhamdulillah, kita masih ingat hadis Nabi SAW. Coba kalau tidak, saya ikut share juga. Ya kan? Nih, sekarang Pontianak, kacau nih Pontianak ini. Akhirnya kan kisinan dewek. Kalau misalkan ada keluarga di Pontianak ngabari orang anak-anak kok aman-aman baik nih, nggak ada kerusuhan. Nah ini videonya, masa? Baru itu tahun lalu mas. Ya Allah, sudah terlanjur kita kirim. Dan yang iseng itu, masya Allah, orang iseng, jahil ya, usil, nggak ketulungan jumlahnya. Berapa waktu yang lalu ada isi broadcast itu disebarluaskan. Ada pemutihan SIM. Di seluruh Indonesia dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang SIM-nya udah mati pokoknya datang aja. Ternyata ditanyakan ke pihak kepolisian nggak ada hoax itu. Nggak bisa dipercaya. Polri tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu dalam hari-hari ini. Kan itu pemutihan SIM. Yang berapa waktu yang lalu yang sempat rame juga tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas kepergian salah satu putra terbaik bangsa ini, Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Diberitakan beliau meninggal dunia. Itu tersebar, asal sebar aja. Setelah diprotes, dikritik, itu hoax, masih sehat-sehat aja kok beliaunya. Oh ya, maaf. Enak banget ngomong maaf. Setelah menyebarkan berita bohong, cuma sekedar maaf. Belum cukup, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan maaf. Enggak cukup. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbohong itu termasuk dosa besar. Saya juga cuma menyampaikan, cuma melanjutkan informasi kok. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Kata Nabi Muhammad SAW, cukup sebagai bukti seseorang itu dikatakan berbohong. Cukup. Gak usah panjang lebar kita membahas. Tidak perlu susah-susah kita menggali bukti. Buktinya cukup orang itu dikatakan sebagai pembohong, an yuhadditsa bi kulli ma sami. Setiap yang dia dapatkan dia sampaikan. Apa yang dia peroleh, apa yang dia dengar diceritakan ulang. Enggak selektif. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat judul bab untuk hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Kata beliau rahimahullah, babun al-hathu ala tathabbuti fi ma yaquluhu wa yahkih. Bab yang menjelaskan perintah dari agama agar kita memastikan kebenaran apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita ceritakan. Dipastikan dulu kebenarannya. Kalau tidak pasti, belum valid, jangan sekali-kali kirim kepada orang lain. Walaupun konteksnya
Ada yang tahu berita ini benar apa enggak? Tetap harus hati-hati. Paham maksud saya enggak yang penjelasan terakhir tadi? Jadi ketika benar apa enggak informasi ini, tanya sebenarnya. Kalau tanya enggak usah ke semua orang, ke semua pihak yang jelas belum tentu mereka tahu semua. Tanya kepada pihak yang terkait. Kalau misalkan tadi informasinya ada pemutihan SIM serentak di seluruh Indonesia dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya kan? Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanyanya nggak usah di grup santri misalkan, tanah santri yang nggak tahu lah. Tapi coba tanya secara pribadi kepada keluarga, tetangga, teman yang dinasnya di kepolisian. Itu baru tepat. Nanya, mohon izin komandan, saya dapat informasi seperti ini, mohon pencerahannya, petunjuknya bagaimana, benar atau tidak. Dijawab hoax mas, onjih matur nuwun, jazakallahu khairan. Selesai. Ini konfirmasi klarifikasi berita tentang pemutihan SIM, nanyanya ke grup yang di situ nggak ada polisinya sama sekali. Salah alamat mas. Iya, kalau misalkan yang ada di dalam grup itu bisa bijak juga ketika menerima pesan dari kita. Kalau dia tangkap mentah-mentah, jadinya ada pemutihan SIM loh ini. Dia sudah menyimpulkan sendiri, katanya ada pemutihan SIM. Kamu tahu dari mana? Di grup itu. Padahal di grup orang yang upload cuma tanya. Tapi sudah dia simpulkan ada pemutihan SIM loh sekarang. Itu usil orangnya. Orangnya usil. Akan terjadi begini. Tertanda Profesor Dr. Hermawan Susanto, salah seorang guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang, UNES misalnya. Itu saya ngomong profesor ya. Sebarkan. Kenapa? Karena tertulis di situ Profesor Dr. Hermawan Susanto tadi. Nggak tahu bener apa enggak loh ini. Contoh juga hoax ini. Itu sering sekali modelnya. Model hoax itu seperti itu. Tertanda. Ini. Itu sih ngomong profesor ini. Loh, ini profesornya ada apa enggak? Kalau memang ada, benar enggak profesor ini yang menulis? Kan begitu. Bukan, ini yang nulis profesor. Ya harus dibuktikan dulu. Cek. Dicek. Misalkan kita cek ke Universitas Negeri Semarang. Langsung ke Fakultas Ilmu Pendidikannya. Karena ada nomor teleponnya resmi. Tanya, ada enggak di situ guru besar namanya Profesor Dr. Hermawan Susanto? Enggak ada mas, enggak ada. Dicek lagi tolonglah. Enggak ada mas. Kalau mas tidak percaya coba lihat website kami. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Silakan, ini alamat website kami, dicek. Enggak ada di situ. Hoax lagi. Terlanjur kita sebarluaskan. Dan yang seperti ini selalu sering. Nah, apalagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah kaitannya dengan apa? Agama. Kalau sudah kaitannya dengan agama, harus lebih selektif lagi. Jangan asal terima. Yang namanya foto itu bisa diedit. Yang namanya video itu bisa di-dubbing, suara bisa dicampurkan, video juga bisa direkayasa. Semuanya bisa. Harus selektif, apalagi terkait dengan nama baik seseorang. Lebih-lebih lagi itu adalah pemerintah kita. Harus selektif, betul-betul selektif. Tahan tangan, tahan mulut. Jangan sampai seperti yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukuplah sebagai pembuktian seseorang itu dikatakan berbohong dan berdusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Asy-Syaikh Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini, yakni maksudnya annal insan idza shara yuhadditsu bi kulli ma sami' min ghairi tathabbutin wa ta'annin fa innahu yakunu 'urdatan lil kadzib wa hadza huwal waqi'.
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, maksud dari hadis ini, apabila seseorang memiliki kebiasaan untuk bercerita, menyampaikan apa yang dia dapat dan dia dengar, min ghairi tathabbutin wa ta'annin, tanpa cross check, tanpa ada upaya memastikan benar tidaknya informasi tersebut. Kalau ini menjadi sifatnya, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa innahu yakunu urdatan lil kadzib. Ini pasti berpotensi berbohong. Ada potensi berbohong. Wa hadza huwal waqi', dan ini faktanya. Tidak terbantahkan faktanya. Ini fakta. Kalau misalkan orang itu menyampaikan informasi tanpa klarifikasi, ya tanpa dia berusaha memastikan benar dan tidaknya, nah, hanya kan, oh ini yang kirim teman saya ya. Iya, semuanya teman. Tapi perintah di dalam agama, tatsabbut, cross check dulu, cek validitasnya, akurat atau tidak, diperiksa sumbernya benar atau tidak. Tapi kalau yang cuma asal copy paste, terima kemudian men-share, itu sudah bisa dipastikan, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, wa hadza huwal waqi', ini fakta. Pasti dia terjatuh dalam unsur kebohongan. Kecil besar persentasenya, sedikit banyak, sering ataukah jarang, tetap ini fakta yang tak terbantahkan. Pasti ada unsur kebohongannya di situ. Walihadza yaji'u ilaika ba'dun nas yaquluna sara kadza wa kadza. Oleh karena itu ada sebagian orang datang bertemu dengan kita langsung bercerita, sara kadza wa kadza. Sekarang begini loh. Sekarang begini loh. Thumma idza bahathta wajadta annahu lam yakun. Tapi setelah engkau periksa, kesimpulannya tidak seperti yang dia informasikan. Enggak ada peristiwa seperti itu. Nanti kalau ditanya, oh enggak benar berita kamu, aku cuma juga dapat dari orang lain kok. Ya berarti kamu pembohong. Oh, berarti kamu mau pembohong? Ya, begitu kenyataannya. Kalau bukan bohong apa namanya itu? Kalau bukan bohong terus apa namanya? Bohong. Au ya'ti ilaik wa yaqul, atau orang itu datang bercerita, qala fulanun kadza wa kadza. Si A ngomong gini loh. Si B ceritanya begini loh. Fa idza bahathta wajadtahu lam yakul. Setelah kita cek, periksa kembali, ternyata orang yang dimaksud tidak pernah mengatakan dan menyampaikan informasi tersebut. Nah, maka ya kita harus berhati-hatilah. Harus berhati-hati. Kenapa? Kita pernah melakukannya, bahkan kita sering mengalami, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. La haula wala quwata illa billah. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini setelah beliau panjang lebar menyebutkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya berbohong. Jadi bab sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu menjelaskan panjang lebar tentang berbohong itu haram. Setelah bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang haramnya memberikan kesaksian palsu. Jadi 3 bab ini saling berkaitan. 3 bab ini saling berkaitan. Dan 3 bab ini sangat penting untuk kita perhatikan supaya bisa bijak di dalam menggunakan media. Supaya apa? Kita bijak menggunakan media. Hanya sebatas atas nama A, atas nama B, atas nama C. Nah, tanpa kita cross check dan memastikan benar nggak ada orang namanya ini.
Kalau memang benar gak orang tersebut memang menulis dan mengatakannya? Ternyata tidak. Dan itu kalau diteliti dalam satu hari 1 kali 24 jam. Dalam 1 kali 24 jam ada puluhan ribu informasi-informasi yang sifatnya hoax tadi. Dalam satu hari yang tersebar di media sosial. Kan ada lembaga yang melakukan penelitian seperti ini. Lembaga yang melakukan penelitian seperti ini. Akun-akun palsu, akun-akun fiktif, itu banyak sekali dibuat. Banyak sekali dibuat dan itu tersistemasi, tersistem, terorganisir dengan baik. Tinggal pesan apa? Saya pesan begini, saya pesannya ini, supaya ada wacana dan ada isu begini, dipesan. Itu nanti jaringan itu bekerja atas bayaran tadi, diupah memang. Jaringan itu bekerja dari, kalau kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Semua lini-lini media sosial itu dimasukin. Nah, karena menggunakan teknologi ya, bagi mereka sangat mudah sekali. Diberitakan ini A, langsung tersebar merata seluruh Indonesia. A. Memanfaatkan sifat keumuman orang yang latah. Tahu latah? Latah itu apa? Asal ikut tanpa berpikir panjang. Orang ngomong A, A. Orang ngomong B, B. Tanpa kita sadari, dan banyak juga di antara kita yang sadar tapi tetap terus jadi korban. Kita itu jadi korban media. Apa yang kita baca itu yang kita ikuti. Apa aja. Dan itu. Contoh yang paling mudah lah. Contoh yang paling mudah itu yang Om, telolet Om. Latah, Indonesia latah. Ya kan? Akhirnya anak-anak udah kemana aja kita pergi, anak-anak kumpul di pinggir jalan sambil bawa tulisan, bukan cuma anak-anak, sing tua ya pada baik. Ya kan? Anak-anak terutama itu bawa kertas karton, kerdus bekas mie itu, tulis gitu. Om, telolet Om. Hilang sekarang, hilang. Mana ada bekasnya? Gak ada bekasnya. Ya kan? Itu contoh sederhana. Contoh yang dekat dengan kita. Betapa kita juga loh, kita sebagai masyarakat Indonesia ini punya sifat latah itu. Ada satu penelitian khusus tentang ini. Indonesia itu orangnya latah-latah. Pokoknya ada yang ngomongnya, ikut. Ini, ikut. Yang sedang booming, yang sedang tren, itu yang diikuti. Nah, itu yang diikuti. Ya, contoh yang paling mudah tadi, Om, telolet Om, diikutin semua. La haula wala quwata illa billah. Maka pesan dari Nabi Muhammad SAW ini penting. Ini dosanya besar loh. Dosanya besar. Apalagi kalau kaitannya tentang apa? Agama. Berbicara tentang agama. Contoh sekarang ini, mulai dari bulan Rajab kemarin, Rajab, kemudian masuk di bulan Sya'ban. Itu broadcast tentang keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban banyaknya luar biasa. Ya kan? Banyaknya luar biasa. Barang siapa melakukan ini sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban, kan itu, pada tanggal pertengahan Rajab akan mendapatkan pahala begini. Dosanya akan diampuni, sebarkan buat saudara-saudara kita yang lain. Padahal setelah kita teliti tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Setelah kita cross check kembali, sumbernya mana? Enggak ada. Orang usil, iseng. Tapi keisengannya tadi kemudian apa? Tersebar sampai kemana-mana. Pengaruhnya juga dahsyat. Ada yang terpengaruh sampai kemudian ikut mengamalkannya. Masya Allah. Mengucapkan tasbih sampai 3.003 kali. Ya, harus bilangannya jangan yang genep-genep gitu. Orang gak mudah percaya. Tapi yang ganjil-ganjil 3.003 kali. 3.000 lebih 3. Jadi ngitungnya, waduh berapa tadi? Dikerjain itu ya kan. Akhirnya
supaya nggak salah hitung pakai ceklek dia kan. Ini. Subhanallah. Macet. Nah, itu. Masalah lagi, ya kan. Termakan apa tadi? Informasi tidak berdasar tadi. Terkait dengan apa? Terkait dengan agama. Kalau ini secara khusus besok pagi pembahasannya. Hukum mengamalkan hadis dhaif besok pagi pada subuh insyaallah taala. Tapi kalau malam hari ini secara khusus kita berbicara tentang apa? Supaya bisa bijak dalam menggunakan media. Itu tadi kan contoh yang salah dan keliru. Contoh yang salah dan keliru dalam menggunakan apa? Media. Kita perlu contoh yang apa? Benar dan baik dalam menggunakan media. Media yang kita miliki sekarang itu mestinya digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang saya maksud di sini adalah silaturahmi dalam pengertian bahasa Arab dan juga dalam pengertian syar'i. Silaturahmi itu adalah menjalin hubungan kekerabatan yang masih satu nasab, yang masih satu rahim. Karena kalau dalam bahasa kita, yang namanya silaturahmi itu bukan hanya untuk kerabat dan keluarga, ke tetangga yang nggak ada hubungannya apa-apa juga namanya silaturahmi. Kan itu. Mohon maaf Pak J, wonten dawuh napa niki? Mboten namung ajeng silaturahmi biasa. Tapi yang saya maksud di sini silaturahmi dalam pengertian syar'i. Siapa yang dimaksud? Mereka-mereka saudara-saudara kita yang masih punya hubungan nasab dan juga punya hubungan rahim. Menjaga hubungan silaturahmi itu termasuk inti dari ajaran Islam. Menjalin hubungan silaturahmi itu termasuk inti dari ajaran Islam. Pembuktiannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang seorang sahabat namanya Amr bin Abasah. Dulu sebelum masuk Islam, fi awalin nubuwah, masih pada hari-hari pertama kenabian, masih awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Jadi beritanya kan sampai ke sana kemari, simpang siur. Ada yang positif, ada yang negatif. Viral. Karena ada orang mengaku nabi, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan itu berbeda dengan kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat. Bukan cuma berbeda, bahkan bertolak belakang. Akhirnya kan jadi bahan pembicaraan, sana sini. Muhammad dikit-dikit Muhammad, dikit-dikit Muhammad. Beritanya bukan cuma sampai di perkotaan, sampai ke pedesaan. Bukan cuma di kampung-kampung yang penduduknya padat, sampai di atas gunung, di tengah lembah, di atas bukit, sampai di pesisir pantai. Semua orang cerita Muhammad. Nah, Amr bin Abasah itu menyengaja datang ke Mekah, ingin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu, kata Amr bin Abasah, "Ma anta?" Kamu ini apa sih? Bukan kamu ini siapa, tapi kamu ini apa sih? Jadi kata tanya yang digunakan tuh bukan kata tanya yang digunakan tuh orang, tapi kata tanya yang digunakan tuh benda. Ini apa? Ini meja. Ini apa? Ini kursi. Ini gelas. Ini mikrofon. Ini buku. Kan apa? Kalau ini siapa? Ini simbah saya. Ini paman saya. Ini ibu saya. Ini kakak saya. Ini kakek saya. Amr bin Abasah ketika pertama kali bertemu Nabi Muhammad SAW, pertanyaan pertama itu, "Ma anta?" Kamu ini apa sih? Kata Nabi SAW, "Nabiyun." Saya seorang nabi. Amr bin Abasah juga belum paham waktu itu nabi apa. Kata Amr bin Abasah, "Wa ma nabiyun?" Lah, nabi itu sendiri apa? Kalau kita kan sudah ngerti nabi, karena sejak kecil sudah terbiasa dengar nabi. Kan begitu. Amr bin Abasah dari tempat yang jauh, baru pertama kali ketemu Rasulullah SAW. Wa ma nabiyun? Loh, nabi itu sendiri apa? Nabi Muhammad SAW sabarnya luar biasa, ya kan?
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, arsalani Allah. Seorang nabi itu maksudnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru paham. Karena waktu itu masyarakat pun secara umum paham siapa Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Kemudian Amr bin Abbasah bertanya, "Wa ma arsalakallahu bihi?" Lalu apa yang Allah perintahkan kepadamu supaya engkau sampaikan kepada umat manusia? Ajaran-ajaran Islam itu apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, perhatikan baik-baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, arsalani bisilatil arham wa an yuwahhadallah wa la yushraka bihi syai'un. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, saya diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat menjalin dan menjaga silaturahmi. Jawaban pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa an yuwahhadallah. Allah ditauhidkan. Wa la yushraka bihi syai'un, dan tidak dipersekutukan. Tapi ingat, jawaban pertama ini disampaikan Nabi apa? Bisilatil arham. Allah utus saya untuk mengajak umat manusia menjaga silaturahmi, menghubungkan silaturahmi. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Al-Imam An-Nawawi mengumpulkannya sampai belasan hadis tentang silaturahmi. Tapi ini cukuplah sebagai bukti bahwa menjaga dan menjalin silaturahmi itu termasuk inti dari ajaran Islam. Buktinya Nabi Muhammad menyebutnya sebagai jawaban yang pertama. Nah, media, ayo kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi dalam arti yang sesungguhnya, manfaatkan. Itu namanya bijak di dalam menggunakan media. Bijak di dalam menggunakan media. Nah, menjaga silaturahmi, menghubungkan, menjalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'i, riwayat Bukhari. Walakinnal wasila man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang disebut bersilaturahmi itu hakikatnya bukan yang dua arah. Dia datang, saya balas datang. Dia berkunjung ke rumah saya ganti mengunjunginya. Dia memberi hadiah buat saya berusaha untuk membalasnya hadiah apa yang saya berikan untuknya. Itu namanya bil mukafi, dua arah. Hakikat silaturahmi bukan ini. Kalau ini semua orang bisa. Kenapa? Dua arah. Dia memberi, kita memberi, dia menerima, kita menerima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walakinnal wasila, yang disebut hakikat bersilaturahmi itu apa? Man idza quti'at rahimu, orang yang hubungan rahimnya diputus atau putus, wasalaha, dia sambung, itu baru silaturahmi. Kalau misalkan saya punya sepupu, anaknya bude, berarti kan kakak saya, anaknya bude. Saya bersilaturahmi ke rumahnya, karena ternyata kakak sepupu saya juga sering datang ke rumah saya. Dia sering ngasih hadiah, saya juga sering ngasih hadiah. Dia bawa anak-anaknya ke rumah saya untuk mengenalkan saya. Saya juga bawa anak-anak saya ke rumahnya untuk mengenalkan siapa Pak D-nya, Pak D sepupunya. Dan itu. Saling kontak, saling SMS, saling telepon, saling minta tolong. Nah, ya ini silaturahmi juga, betul. Tetapi bukan tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi dalam bersilaturahmi itu, kalau putus kita yang menyambung. Kalau putus silaturahmi itu kita yang menyambung. Ya bentuknya banyak. Contoh satu arah. Satu arah. Saya punya kakak sepupu, saya datang ke rumahnya, kakak sepupu saya nggak pernah datang ke rumah saya. Saya sering berkunjung bersilaturahmi, kakak sepupu saya nggak pernah balas mengunjungi. Saya sering ngasih hadiah, kakak sepupu saya nggak pernah ngasih hadiah. Satu arah, saya terus.
Kakak sepupu saya welcome, bagus, baik, seneng, tapi tidak pernah membalas. Nah, ini hakikat silaturahmi yang pertama. Yang kedua, yang lebih parah lagi dari itu, yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, innali qariban, wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqtauni. Saya berusaha menyambung silaturahmi, tapi mereka putus. Kalau yang pertama tadi kan satu arah, tapi kan dia terima baik. Kalau yang kedua ini satu arah, tapi sana tidak terima baik. Asiluhum wa yaqtauni. Saya berusaha untuk menyambung, dia putus. Saya sambung, dia putus. Saya sambung, dia putus. Saya berbuat baik, dia berbuat buruk. Saya kalau bicaranya sopan, dia kasar. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, tetap jaga sikapmu seperti itu. Kalau tetap engkau seperti itu, Allah akan selalu menolongmu. Ya berat di hati, Mas. Berat ya. Kita datang ke rumahnya tidak ditemui. Kita datang ke rumahnya disuruh pulang, katanya mau pergi. Pengen datang ke rumahnya, kan itu. Baru ngomong sebentar, wes Mas, wes suwe iki, ndang bali ngono. Iya kan? Kita datang ke rumahnya cuma dicaci maki. Kita bawa anak-anak kita supaya kenal dengan kerabatnya, malah dijelek-jelekin. Mondok. Kamu bodoh ya berarti ya? Kan itu. Enggak, nakal mesti. Enggak. Lah kok mondok? Emang dia pikir mondok itu cuma buat anak bodoh kali ya? Dia pikir yang namanya mondok itu cuma buat anak-anak nakal. Kan menghina. Udah kamu enggak usah ikut bapakmu, ikut Pak D aja. Tak biayai sekolahmu. Tak kirim ke Jakarta sana. Nanti kalau perlu kuliah ke luar negeri, pilih mana? Inggris, Prancis, Swedia, Swiss, Belgia, Jerman. Pilih mana? Pak D yang biayai. Jadi kita datang ke rumahnya bawa anak-anak bukan baik, tapi malah apa? Dihina, dilecehkan, direndahkan, sakit kan, rasa mengana maning misalkan. Ini hakikat silaturahmi itu walaupun dibegitukan, tetap kita apa? Silaturahim. Tapi abot ya, abot. Makanya Nabi mengatakan apa? Ini hakikat silaturahmi. Kalau kita datang menemui Pak D yang Pak D baik sama kita, mah semua orang bisa. Kan itu, wah Pak D ku baik, apian misalkan. Kalau datang sana mesti anak-anakku disangoni. Iya. Kalau semua orang itu bisa semuanya. Kalau dua arah sama-sama baik. Tapi yang contoh pertama, apalagi contoh yang kedua, itu beratnya luar biasa. Kan itu. Nah, media dimanfaatkan. Media itu dimanfaatkan. Karena nggak bisa bersilaturahmi secara langsung, gunakan media. Kirim berita, tanya kabarnya, kirimkan doa, sampaikan harapan-harapan yang baik. Iya kan? Gak usah, Mas, WA aku kok gak pernah dijawab sih. Gak usah kata-kata seperti itu. Kan itu. Atau Mas gak punya pulsa ya, tak kirimin. Gak usah, itu menghina namanya. Cukup kita kirim, gak dibales gak apa-apa. Tidak dibales gak apa-apa. Yang penting kirimkan doa. Tapi jangan tiap hari, merasa terganggu nanti. Ya 2 bulan sekali, berikutnya 4 bulan, berikutnya lagi setengah tahun, setelah setengah tahun 1 bulan lagi, rutin. Barangkali doa-doa kita walaupun dalam bentuk tulisan, Allah kabulkan. Hati yang kaku menjadi cair, hatinya yang keras membatu, akhirnya luwes, terbuka untuk kita. Melalui doa-doa tadi, mudah-mudahan Mas sekeluarga, kakak sepupu tadi ya, Mas keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dunia akhiratnya. Amin. Enggak dibales, enggak apa-apa. Karena kita ingin menggunakan apa? Media. Contoh yang berikutnya adalah menyambung silaturahmi yang terputus. Ini cuma orang-orang khusus. Karena bersilaturahmi itu juga bisa menjadi karakter dan pembawaan orang. Keluarga yang udah lama gak ada beritanya gitu. Kita cari. Kita temukan.
kita temui, kita sambung kembali. Gunakan media tadi. Gunakan media tadi. Suatu saat kita dipanggil sama Simbah. Contoh, Simbah itu punya kakak laki-laki. Punya apa? Kakak laki-laki, ya Simbahmu juga. Udah lama sekali gak ada kabarnya. Terus saniki teng pundi, Mbak? Transmigrasi. Udah puluhan tahun sadurunge kowe lahir. Trans kemana? Ke Jambi. Jambi. Kan gitu. Terus alamatnya orang ngerti. Enggak tahu. Pokoknya dulu trans ke Jambi. Jambi luas banget. Mau cari Jambi yang sebelah mana? Pesisir sebelah mana? Ya kalau ada kesempatan kamu carilah Simbahmu itu. Kakaknya siapa? Kakaknya Simbah. Berat ini. Tapi hakikat silaturahmi ingin kita cari. Ya minimalnya kita. Terus nama lengkapnya siapa, Mbah? Nama lengkapnya Simbahmu itu namanya Suyanto Margowiyoto. Siapa tadi? Siapa? Suyanto apa Susanto? Simbah ini kan ya? Bukan. Suyanto Margowiyoto. Yang Simbah tahu cuma itu. Nama lengkapnya Simbahmu itu ya Suyanto Margowiyoto. Aduh, alamatnya enggak ngerti, enggak ada surat, enggak pernah ngabari sama sekali. Enggak pernah, enggak ada kabar. Yang penting Simbah itu punya Kang Mas, kakangnya Simbah itu di Jambi. Kalau ada kesempatan, Bu, kamu cari. Aduh. Lah kinten-kinten ikut riyen apa namanya? Transmigrasinya kapan itu? Kapan? Tahun berapa ya? Pas kapal Tanpa Mas tenggelam itu pokoknya. Tahun berapa itu kalau Tanpa Mas tenggelam? Hah? Tanpa Mas berapa? 2 apa 1? 78. Alhamdulillah masih ada yang ingat ini. Simbah kita juga lupa tahunnya. Pokoknya pas tahun itu Tanpa Mas tenggelam. Zaman dulu kan kalau ada berita seperti itu kan cepet ya. Pas Merapi jeblok misalkan. Atau pas misalkan ada lindu, ada gempa. Orang tua ngapal gitu. Pas Tanpa Mas tenggelam pokoknya. Cari pas Tanpa Mas. Tahun berapa? 78. Udah lama sekali pisahnya transmigrasi. Tapi karena ini mengamalkan hadis Nabi SAW, itu tadi media dipakai. Akhirnya langkah pertama apa? Ke kantor transmigrasi Kabupaten Kebumen. Pasti datanya ada, kan gitu. Datang baik-baik, ya kan. Tanya, ini mau nyambung balung yang udah terpisah ini, Pak. Maksudnya apa? Mau nyari Simbah saya, udah lama nggak ada beritanya. Transmigrasi. Pas tahun 78 lah, yang ke Jambi, minta tolong dicari data-datanya. Tahun pira? 78. Ya ora ana beritane iki datane. Ya mbok ana, Pak. Coba lah kira. Ya wis lah. Tapi kalau hari ini saya jamin enggak mungkin ketemu. Seminggu lagi ya. Ya wis lah, seminggu lagi. Kenapa? Dulu belum ada komputerisasi ya kan. Masih tulisan tangan. Alhamdulillah pegawai transmigrasi ya tenanan lah dia nyari. Mungkin bayangkan juga kalau dia cari Simbahnya sendiri. Ya kan. Cek gudang semua dibongkar tapi itu wolu lah. Cari ada datanya. Iya pernah ada pengiriman keluarga transmigrasi dari Kabupaten Kebumen ke Jambi tahun 78. Tapi cuma informasinya begitu aja. Daftar namanya nggak ada. Seminggu kemudian kita datang ke sana, ke pripun Pak? Ada, tapi nggak ada nama-namanya. Tapi benar Pak, tahun 78 ada transmigrasi dari Kebumen ke Jambi. Ya ada. Ya paling enggak Jambinya kabupaten mana lah. Minimalnya itu. Oh kalau kabupaten ini sih ada. Ini Kabupaten Kerinci. Karena ada Gunung Kerinci kan di Jambi ya. Ini Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah. Wis mending lah. Sending lah. Udah ketemu berarti memang benar ada transmigrasi.
tahun 78 dari Kebumen ke Jambi. Kabupatennya mana? Kerinci tadi. Kabupaten Kerinci. Udah cukup. Selanjutnya ya kita ngecek ke sana, ada dapat rezeki atau mungkin kita punya teman di sana, manfaatkan media tadi. Manfaatkan media. Cek websitenya Dinas Transmigrasi, atau misalkan kita punya teman di sana, cek, gunakan media itu untuk silaturahmi tadi. Dapat informasi, kita ke Jambi, kita ke kabupaten yang dimaksud, Kabupaten Kerinci misalkan. Sampai sana kita cari kantor transmigrasinya, ketemu. Minta tolong Pak, dulu tahun 78 ada transmigrasi dari Kebumen Jawa Tengah ke Jambi. Udah lama sekali Mas, 78, iya, lama sekali. Yang penting saya pengen tahu, itu di kecamatan mana? Kecamatan mana? Dicari-cari, oh ya ada nih Mas, di kecamatan A misalkan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita kecamatan berarti kan tambah, semakin lama semakin kecil areanya. Sudah Jambi, dapat kabupatennya, dapat kecamatannya. Datang kita ke kantor kecamatan. Kantor kecamatan, tanya baik-baik, ini saya mau nyari simbah saya pokoknya. Saya nggak tahu di mana alamatnya. Yang jelas tahun 78 transmigrasi ke Jambi, saya cari informasi di kecamatan ini. Di kecamatan ini daerah transmigrasi itu mana? Oh semuanya Mas transmigrasi di sini. Semuanya, iya semuanya transmigrasi ini. Duh, yang Kebumen. Kalau yang Kebumen ada beberapa titik ini. 1, 2, 3 itu mayoritas Kebumen. Gitu. Namanya siapa? Suyanto Margowioto. Alah, Mbak Inyong. Kata petugas kecamatan, Mbak Inyong itu. Berarti kita sedulur, sedulur. Ya, itu. Itu yang disebut apa? Hakikat silaturahmi. Mencari yang sudah putus atau menyambung yang sudah terputus. Ya gunakan media tadi, itu contoh aja. Contoh. Berarti lengkap sudah. Contoh yang sudah kita berikan. Ada contoh-contoh yang buruk tadi. Tandanya tidak bijak. Asal share, asal kirim, asal terima. Gak peduli. Bener gak referensinya. Sumbernya terpercaya apa enggak. Cuma katanya viralkan, sebarkan, share, bagikan. Asal bagi. Kalau contoh yang baik tadi dalam rangka apa? Menyambung silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.